Shalom Bapak Ibu, Saudara peserta Bible Study Perjanjian Baru yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Matius 10 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Matius 10 ayat 1 sampai 4 ini paralel dengan Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19 dan Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Jika kita membaca dalam ketiga Injil ini tentang Yesus yang memanggil ke-12 rasul, maka kita akan mendapat sebuah kisah yang lengkap. Bagaimana proses pemanggilannya, untuk apa dipanggil, siapa mereka yang dipanggil, dan bagaimana Yesus melengkapi mereka untuk melaksanakan tugas mereka. Apa yang Yesus lakukan sebelum ia menetapkan 12 rasul itu? Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus tidak asal-asalan memilih 12 rasul itu, tetapi orang-orang itu adalah benar-benar orang pilihan. Hal ini pun mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita bahwa untuk memutuskan sesuatu dalam hidup kita, sesuatu yang penting ataupun tidak, perlu kita gumulkan dalam doa. Mohon petunjuk dan kehendak Tuhan, agar yang terjadi adalah kehendak Bapa. Nah, silakan Bapak, Ibu, serta saudara semua membaca siapa saja yang terpilih. Mereka dipilih sesuai dengan nama mereka masing-masing. Mereka dipilih bukan karena mereka, tapi karena Tuhan berkasih karunia dalam hidup mereka. Jika dilihat dari segi kemampuan, baik itu pendidikan ataupun kekayaan, mereka bukanlah orang yang berpendidikan tinggi. Mereka adalah nelayan-nelayan sederhana. Untuk apa mereka dipanggil? Markus pasal 3 ayat 14 dikatakan ia, yakni Yesus, menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ternyata mereka dipanggil untuk bersama-sama dengan dia dan diberi tugas untuk memberitakan Injil. Dipanggil dengan sebuah tujuan. Untuk melaksanakan tugas memberitakan Injil, Yesus melengkapi mereka dengan kuasa. Matius 10 ayat 1 di sana dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, dari perikop ini kita bisa mengambil beberapa pembelajaran bagi diri kita, yaitu yang pertama, jika kita dipilih untuk menjadi murid Kristus, itu bukan karena kita hebat, tapi semata-mata karena kasih karunia. Mari bersama kita menyadari hal ini dan kita menghargai kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita dipilih dan ditetapkan untuk hidup bersama Yesus dan untuk pergi memberitakan Injil. Lalu yang ketiga, kita dilengkapi dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Karena itu, jangan takut untuk memberitakan Injil. Lalu bagian kedua yang akan kita pelajari malam ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15 tentang Yesus mengutus ke-12 rasul. Matius 10 ayat 5 sampai 15 ini paralel dengan Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13
dan Injil Lukas 9 ayat 1-6. Setelah Yesus menetapkan 12 rasul dan memberitahukan tujuan penetapan dan pemanggilan mereka, Yesus pun mengutus mereka berdua-dua untuk pergi memberitakan Injil. Apa yang mereka beritakan? Yang mereka beritakan adalah kerajaan sorga sudah dekat. Kita bisa baca itu di dalam Injil Matius 10 ayat 7. Sedangkan di dalam Injil Lukas 9 ayat 2 dikatakan mereka memberitakan kerajaan Allah. Di dalam Injil Markus 6 ayat 12, mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi mereka harus memberitakan Injil. Apa beritanya? Berita pertobatan, agar yang bertobat dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kepada siapa mereka memberitakan Injil? Untuk saat itu, mereka harus memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Hal ini bisa kita lihat di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6. Dikatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa pesan Yesus bagi 12 rasul di saat mereka memberitakan Injil? Yang Yesus pesankan adalah, sembuhkanlah yang sakit dengan cuma-cuma. Artinya, jangan menjual atau meminta imbalan pada saat murid-muridnya melakukan mujizat kesembuhan. Karena mereka pun mendapat kuasa untuk itu dengan cuma-cuma. Tidak perlu membawa hal-hal yang memberatkan, termasuk bekal dalam perjalanan, uang pun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pergi memberitakan Injil, Tuhan Allah bertanggung jawab atas orang-orang yang diutusnya. Lalu pesan apa lagi? Masuk rumah orang harus memberi salam. Jika mereka diterima di suatu kota atau desa, maka mereka harus mencari orang di situ supaya mereka bisa menumpang. Jika mereka tidak diterima, maka mereka harus pergi dan debu pada kakinya pun harus dikebas. Nah, rasul-rasul yang diutus ini mereka pun pergi. Di dalam Markus 6 ayat 12 dikatakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ayat 13, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Lukas 9 ayat 6, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi kita melihat rasul-rasul itu pergi, mereka taat pada Yesus yang mengutus mereka, dan mereka membuktikan kuasa yang ada di dalam diri mereka bekerja. Buktinya ada banyak orang yang disembuhkan. Dikatakan mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Yang pertama, kita pun dipilih dan diutus untuk pergi dan memberitakan Injil. Yang kedua, jangan pernah khawatir akan hidup kita ataupun kebutuhan kita pada saat kita melakukan yang Tuhan kehendaki, karena Allah kita bertanggung jawab untuk mencukupi segala keperluan kita. Lalu yang ketiga, ketaatan kita mendatangkan pertobatan
dan banyak orang melihat dan mengalami mujizat kesembuhan. Inilah yang bisa kita pelajari pada hari ini, dan saya percaya Bapak Ibu bisa diberkati melalui pembelajaran ini. Kemudian, sebelum kita masuk di dalam grup diskusi di WhatsApp group, minta tolong supaya Bapak Ibu bisa membaca kembali Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15 bersama dengan paralelnya, supaya Bapak Ibu makin mengerti dan memahami pembelajaran malam hari ini. Baiklah, sampai ketemu di grup WhatsApp untuk kita boleh berdiskusi dan bertanya jawab di sana. Tuhan Yesus memberkati.